Hai anak-anak, selamat pagi. Anak kelas 5, 5A, 5B, 5C, dan juga 5D. Shalom, salam literasi digital. Ketemu dengan Pak Agus di hari ini ya. Terima kasih bagi anak-anak yang sudah mengerjakan PTS. Good job buat kalian semua. Untuk hari ini kita sedikit melihat kira-kira perjalanan pembelajaran kita yang sudah kita laksanakan akan dievaluasi oleh Pak Agus sendiri. Kita bersama deh. Tapi juga akan bagus beri materi sebagai pengayaan ya. Apa itu? Ntar kita lihat ya. Oke, Pak Agus akan mencoba membuka Google Classroom. Google Classroom-nya Pak Agus lewat sini. Ya, kalian sudah hafal. Pak, itu sudah pernah diajarin. Pak, itu belum pernah diajarin tapi saya bisa. Hebat kan? Anak-anak keren kok. Kita lihat di kelas 5. Nah, ini kelas 5. Kalau di materi kita tuh kan ada di sini nih. Kalian juga ada AKM ya, ada tempat khusus untuk AKM. Kita cek sekarang di TIK, kita bicara di TIK. TIK ada materi di sini, sudah pernah Pak Agus sampaikan. Pak Agus pengen lihat di tugas sebenarnya, pengen lihat di tugas yang kemarin. Saat kalian mengerjakan tabel dan apa, yuk. Oh, salah pencet Pak Agus ya. Ini PPKN, ini dia. Tabel dan insert picture. Kita cek kidot, tabel dan insert picture. Nah, ini dia gambarnya. Kalau Pak Agus itu mau buka untuk melihat hasil, lewatnya sini. Ini edit. Nanti sini ada pertanyaan, ini ada respon. Nah, ini tidak bisa semuanya karena ada yang lewat WA. Jadi memang sebagian lewat WA. Oke, ini ada kelasnya. Kita buka dari atas tidak apa-apa ya. Pak Agus tidak memilih secara khusus, pokoknya buka dari atas, tapi tidak semua. Ini punya Ebin 5A. Nah, Eben mengirimkan dalam bentuk file anak-anak. Jadi dalam bentuk file Microsoft Word ya atau WPS Office. Nah, betul sekali. Kerjanya benar. Oke. Kita lihat lagi yang di bawah. Kalau ini dalam bentuk screenshot. Ini harian. Oke, betul ya. Jadi anak-anak ini sudah hebat nih, sudah keren ini. Cuma ada yang berbeda kayaknya. Berbedanya apa? Coba Pak Agus buka lagi punya Ebin. Nah, Ebin ini langsung sekaligus nih, persis seperti yang diberi Pak Agus nih. Jadi di sini dikasih warna atau shadow. Nah, kalau yang punya ini, yang di bawahnya, ini masih kurang. Nah, kurang di sini. Oke, gitu kan. Tugas kita begitu kemarin. Tidak apa-apa nak, nanti kan Pak Agus evaluasi biar nanti kalian bisa memahami. Ini betul, jadi ada seperti ini. Ada sebenarnya di atas itu ada nama dan seterusnya. Tapi secara tabel ini benar, ada shadow. Berarti dari sini Pak Agus bisa memahami bahwa Yosua itu bisa membuat warna pada sel atau tabel. Nah itu nanti nilainya beda. Jadi kayak gitu. Nah ini juga ini benar. Nah di bawah sini juga ada ini. Jadi ini dikasih warna. Nah ini benar. Ini dikasih warna. Oke. Saya urutkan. Ini kayaknya kelas A semua tadi yang saya buka ya, kecuali Yosua ya. Ya, ini menggunakan kalau lihat dari ini dia pakai WPS nih, si siapa ya, Ananda siapa ini namanya ya. Ini pakainya WPS. Nah, ini pewarnaan di WPS memang agak berbeda dan itu agak sulit. Oke, dan nanti Pak Agus yang akan menentukan nilainya berdasarkan perangkat yang digunakan dan mantap, langsung difoto seperti ini. Keren, nak. Ini benar. Senang lihatnya kalau anak mengerjakan dengan benar. Itu berarti anak sudah terbiasa membaca petunjuk dan memahami petunjuk, kemudian mengerjakannya. Oh ya, ini dibuatnya agak berbeda sepertinya ya. Ya, ini berbeda sekali dengan tugas yang kita inginkan ya. Tapi tidak apa-apa, nah ini sebagai evaluasi. Oke. Jadi biar nanti supaya kalian kalau nanti ada tugas lagi itu mengerjakannya perhatikan dulu pengantarnya. Nah ini dia menggunakan WPS dan bisa diberi warna. Nah ini berbeda nanti nilainya. Berbeda ini. Hampir semua nanti Pak Agus buka ini.
Nggak usah semua ya nak ya. Ya ini WPS, ini bagus nih, dia pakai WPS tapi komplit, ini keren. Nah ini kayak gini ini bagus banget. Jadi ada warna, dia sudah bisa mengatur center. Wah ini kemampuan literasi digitalnya bagus, acungi jempol. Keren nak. Good job itu tadi tuh. Ini ada 83 lain, kita buka aja yang kelihatan aja ya. Iya, ini menggunakan Microsoft Word. Ini gampang, langsung pakai komputer. Ini keren, bagus dan rapi dan bagus nih, bagus. Good job nak. Nah, yang Pak Agus harapkan seperti ini anak-anak. Jadi ketika ada contoh yang diberikan oleh Pak gurunya, kalian coba mendekatkan hasil kalian seperti yang dimintain. Kecuali konten. Nah, misalnya kan Pak Agus bilang gambar. Gambarnya bebas, jadi gambar kuda tidak harus persis punya yang dibuat Pak Agus. Gambar pesawat juga tidak harus. Tapi tabel yang harus ada warna, kemudian rata tengah itu kalian ikuti. Karena itulah kompetensi kalian, itulah kemampuan kalian terkait dengan materi yang kita pelajari. Kalau konten yang gambar ini hanya pendukung kalian dalam mempelajari bagaimana mengolah sebuah tabel. Kalau materi kita tabel, gitu ya anak-anak hebat, anak-anak SD Kesermanan tuh Pak Agus sangat terkaget-kaget lah, sudah dari zaman dulu. Ketika bertemu dengan kalian sejak zaman dulu tuh, kalian tuh sudah selalu membuat Pak Agus pribadi menjadi terkaget-kaget. Karena apa? Karena anak-anaknya pintar-pintar. Bagus, akuin anaknya pintar-pintar, anaknya hebat-hebat. Jadi senang ngajar di Kristen Manahan. Sangat-sangat termotivasi dengan anak-anak yang luar biasa. Ini kan pelajaran untuk anak-anak SMP sebenarnya. Tapi anak SD di Kristen Manahan bisa. Maka ini bagus coba langsung buka lewat Drive. Nah ini dia pakai gambar yang berbeda kan. Nah tidak apa-apa. Tapi tabelnya ini tidak berwarna, harusnya berwarna. Ini tidak memberikan keterangan untuk nomor. Nah dengan ini akhirnya dasar ini bagus. Ini pakai HP tapi juga bisa jadi seperti ini. Dengan dasar inilah Pak Agus akan memberikan nilai keterampilan kalian. Dan Pak Agus pahami bahwa anak yang mampu dan tidak dari hasil seperti ini. Dan Pak Agus berharap kalian mencoba untuk mengerjakan secara mandiri. Kalau misalnya orang tua itu hanya mendampingi kalian, misalnya orang tua memberi petunjuk, boleh. Tapi yang mengerjakan tetap anak-anak. Supaya apa? Itu menjadi kemampuan dirimu. Dan itu penting nak, buat perkembanganmu. Bagus yakin itu. Oke, itu sekedar evaluasi untuk keterampilan kita di PH yang kemarin ya. Anak-anak keren. Sekarang Pak Agus mau kasih tambahan materi yang mungkin di luar dari materi yang kita kerjakan, bukan tentang tabel, tapi masih menggunakan Google. Bagus pakai Google saja. Jadi kalian kalau buka Google itu kan kalian bisa lihat seperti ini. Terus nanti kesini kan ada loggingnya ya, ada logging gitu ya. Dan ada titik-titik ini. Titik-titik ini apa? Nah, Bagus pengen ngajarin aja di sini deh. Ini ada Gmail. Nah, Gmail itu apa? Gmail itu untuk email. Jadi kalian sebenarnya sudah punya email kan? Nah, emailnya di sini nanti kalian bisa lihat tuh, ada yang ngirim pesan enggak ke kalian. Nah, gitu. Kalau Pak Agus pesannya banyak. Dari mana? Dari Google Classroom. Nih, Google Classroom. Terus kemarin kita sempat rapat tuh, rapat yang sosialisasi PTM. Tuh di sini Pak Agus simpan. Jadi ada di sini. Ini yang daftar hadir. Pak Agus buka aja nggak apa-apa ya. Tapi ini sebenarnya untuk orang tua sih. Nah ini, jadi bisa seperti ini nak. Kalau kalian chatting di Google Meeting, itu nanti kayak gini. Ini bisa untuk absen, kita bisa lihat. Nah ini ada pertanyaan-pertanyaan juga bisa ditulis di sini kan. Nah ini kita waktu itu rapat sudah sampai jam 10. Nah ini videonya. Videonya di sini. Kalau kita buka nanti kayak gini. Nah ini kalau Pak Agus mau open, ini kalau pakai aplikasi sih kayaknya aplikasi yang lain ini. Jadi Pak Agus coba buka pakai video player for Google aja. Aduh ini nanti kelamaan ini, harus pakai setting ya.
Ya, ini enaknya kalau Pak Agus mau buka, mendingan bukanya di Drive, di Google Drive. Nanti Pak Agus tunjukkan, nanti Google Drive. Nah, kayak gini anak-anak. Jadi email kalian itu ada di Gmail. Pak Agus back. Nah, ini dari Gmail, kita belajar Gmail. Terus Drive. Nah, ini Drive. Drive ini yang digunakan untuk menyimpan semua. Nah, ini yang di Drive tadi. Enak kalau buka di sini. Coba mudah-mudahan bisa ya. Kalau masih tidak bisa, ya sudah. Ini Pak Agus coba buka pakai aplikasi. Dia minta aplikasi. Nah, untuk membuka perlu download gitu. Kalau pakai download, mendingan kita lewati saja. Iya, dia pakai minta aplikasi yang lain. Kalau saya download langsung malah enak ini. Ini nanti bisa langsung Pak Agus download nih. Nanti kalau mau Pak Agus share misalnya. Tapi banyak banget, 1 giga. Oke ya, ini karena kita lama sekali diskusinya waktu itu. Oke, itu tentang Drive. Drive itu untuk penyimpanan atau menyimpan semua file yang kalian punyai ketika kalian menggunakan akun dari Google. Nih, akunnya ini kan. Terus ada Classroom, kalian sudah paham Classroom. Nah, yang mau Pak Agus ajarkan ini, dokumen. Kita akan bermain dengan dokumen. Karena kita belajar di pengolah kata kan. Nah, Google itu dia juga membuat sebuah aplikasi pengolah kata. Namanya Google Docs. Documents. Nah, jadi Docs, dokumen. Nah, ini ada blank. Kalau Pak Agus klik blank, nanti bukanya seperti ini, seperti biasa, paper biasa ya. Terus kalian bisa ketik misalnya TIK. Nah, ini contoh. Nah, ini Pak Agus tidak mau pakai ini. Pak Agus mau ngajarin yang berbeda. Kalau ini kan sama dengan Word ya. Sama, tinggal kalian ketik ya. Ini ada format juga gitu kan. Ada insert juga. Kalian bisa insert tabel juga di sini. Jadi mirip lah, mirip kan. Nah, tapi Pak Agus pengen nggak yang ini deh. Pak Agus pengen yang agak berbeda. Pak Agus pengen kita belajar bagaimana cara kita mengetik tapi tidak ketik. Pak, apa itu kok ngetik tapi tidak ketik? Gini artinya, kita tidak perlu ngetik di keyboard, tapi dengan suara kita ngomong aja, dia langsung ngetik sendiri. Kok bisa? Pakainya ini, Google Doc, tapi yang ini pakai template. Template itu, ini template galeri, artinya yang sudah disetting oleh bawaannya dari Google, misalnya di Google Docs. Ya. Kita ambil yang simple saja, misalnya yang ini ya. Jadi kalau mau supaya ada suara yang bisa mengetik dengan menggunakan suara, artinya kalian ngomong dia ngetik, itu kalian harus menggunakan template. Templatenya ini dihapus dulu. Nah, cara menghapus semua tekan Ctrl A, Ctrl ditahan terus A, terus delete. Nah, ini menghapus. Ctrl A tadi itu untuk memilih semuanya. Nah, kalau Pak Agus ngetik kan begini nih, tinggal ngetik nih. Misalnya saya mengetik ketik. Ini Pak Agus pakai ketikan loh. Sayangnya Pak Agus tidak bisa memvideo kondisi Pak Agus ya. Jadi Pak Agus saya menampilkan di layar. Nah, ini tadi Pak Agus masih pakai ketik. Kalau bisa lihat langsung Pak Agus benar-benar tidak ngetik, tapi suara ketikan yang muncul kan enak. Nah, sekarang kita coba. Pak Agus akan pakai suara untuk mengetik. Lewatnya sini, nak. Tapi ingat, harus pakai template. Ya, jadi dokumennya tadi pakai template. Kita ke tools, terus ini ada voice typing. Nah, jadi kita mengetik menggunakan suara. Artinya kita akan membaca anak-anak. Ini udah muncul nih. Udah muncul. Terus ini ada bahasanya. Ini bahasa Inggris, kita pakai bahasa Indonesia. Nah, sudah siap ya. Nanti kita pencet di click to speak. Terus, habis itu akan kita mulai mengetik dengan menggunakan suara. Pak Agus akan contohkan. Apakah bisa? Bisa, cuma mungkin untuk ngeditnya mungkin yang kita perlu perlahan. Akan saya coba ya. Anak-anak ini saya akan tekan. Jadi tekan di click to speak, diklik. Nah, ini sudah mulai siap nih. Langsung ngetik sendiri. Tuh pada Pak Agus belum baca loh tuh. Loh. Gimana sih ini? Lah. Waduh. Jadi apapun yang saya katakan dia langsung ngetik ya di situ. Tuh gimana itu? Ya udah coba kita ngetik ya. Saya akan tekan enter. Kita mulai.
Aduh. Sudah, Pak Agus jangan ngomong dulu. Setelah ini kita tidak akan ngomong yang lain, kita akan baca LKSC ya. Pak Agus yang maksudnya. Kita coba. Lima manfaat berolahraga basket untuk anak. Masa anak-anak sangat penting melakukan banyak pergerakan tubuh agar anak bisa berkembang dan bertumbuh dengan baik. Berolahraga merupakan salah satu hal yang sangat penting dilakukan oleh anak untuk meningkatkan kesehatan tubuh mereka. Olahraga akan membuat tubuh anak tetap bergerak dan sistem peredaran darah mereka menjadi lancar. Anak yang aktif biasanya sangat suka berolahraga karena olahraga merupakan sebuah permainan yang memberikan keceriaan dan kebahagiaan untuk anak-anak. Salah satu jenis olahraga yang sangat cocok dimainkan oleh anak-anak adalah olahraga basket. Permainan yang menggunakan bola besar ini biasanya mudah dimainkan oleh anak-anak, baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Seorang anak tidak perlu memiliki skill atau kemampuan khusus untuk bermain basket. Jika anak menyukai permainan basket, maka bisa dipastikan permainan ini mudah dikuasai oleh anak Anda. Sama seperti olahraga lainnya, basket merupakan olahraga yang memberikan banyak manfaat bagi anak. Cukup di situ saja ya. Aduh, saya stopkan mic-nya. Keren, menurut aku keren. Jadi, anak-anak kalian bisa mengetik tanpa menggunakan keyboard. Dan teknologinya sudah seperti ini, jadi saya kira teknologi yang berkembang terus kan, kita sepakat itu. Maka sekarang tergantung bagaimana anak-anak mencoba dan ketika mendapatkan pembelajaran dari siapapun, kelihatan sulit, tapi jangan mudah menyerah. Coba, dan coba. Kalau tidak bisa, hanya ada satu tips, coba. Hanya ada 2 tips, coba. Kalau hanya ada 3 tips, maka coba. Kayak motivator ya. Oke anak-anak, jadi mudah sekali, tapi ini syaratnya memang harus terkoneksi internet. Karena Google Docs dokumen ini dia memang harus dari Google-nya, artinya harus terkoneksi internet. Kalau kalian tidak terkoneksi internet, ya tidak bisa. Nah, cara koneksi internet sebenarnya ada banyak cara. Salah satunya dengan tethering kalau kita pakai HP. Nah, kebetulan hari ini di sekolah internetnya menurut info down dan tadi Pak Gus coba menggunakan internet sekolah nggak jalan. Terus kayaknya anak-anak juga lagi meeting kan. Jadi mohon kendalanya ini tolong dipahami deh. Memang kita masih punya kendala dengan internet. Tapi Pak Gus menggunakan tethering tadi. Dan tetheringnya Pak Gus lancar sekali. Maka puji Tuhan ini bisa terjadi. Akan Pak Gus coba lagi dengan menggunakan ini. Berani pakai bahasa Inggris nggak ya? Tapi Pak Gus bahasa Inggrisnya jelek. Coba saya cari dokumen di sini saja ya. Dokumen dalam bahasa Inggris. Semoga Pak Agus tidak salah dalam pronunciation. Pronunciation itu berarti pengucapan. Nah, ini mungkin Pak Agus sekali saja ya, belajar ya. Pak Agus senang kok belajar itu menyenangkan. Menurut Pak Agus belajar itu menyenangkan. Tidak bisa. Harusnya saya mengetiknya tidak begini. Harusnya saya mencarinya tidak tulis begitu, tapi saya mencarinya saja misalnya English story. Atau ini English article. Jadi harus pakai bahasa Inggris sekalian. Kalau tadi kan Pak Gus tulisnya artikel Inggris gitu, jadinya malah keluar. Misalnya gini. Misalnya gini ya, akan Pak Gus coba ini menjadi 2. Jadi Pak Gus akan mencoba membagi menjadi 2 layar. Jadi kita akan melihat apakah bisa betul-betul terjadi cara mengetik yang tadi Pak Gus sampaikan itu. Kalau anak-anak yang sudah punya kemampuan bahasa Inggris, berbahagialah kalian karena itu penting sekali, apalagi di zaman sekarang anak-anak. Sangat penting. Maka yang sudah punya kemampuan bahasa Inggris, ayo lebih semangat ya. Pak Gus tidak akan banyak karena Pak Gus yakin pasti banyak kesalahannya di Pak Gus. Akan Pak Gus setting di sini menjadi bahasa Inggris, jadi English-nya English.
Australia saja ya. Oke, kita coba. Itu bacanya apa ya? Jadi kayak gitu ya. Iya. Magazine Zone. Benar. Do you want to practice your reading and learn about global issues, especially days and festivals? Oh, benar. In this section, read articles about a wide variety of topics. The articles are writing for intermediate and upper intermediate learners. Cukup ya. Cukup. Bagus kira cukup deh. Nggak bagus bahasa Inggrisnya. Ya, seperti itu anak-anak. Jadi menarik. Menurut Pak Agus teknologi menarik dan hari ini Pak Agus mencoba memberikan satu gambaran saja. Apa yang bisa kalian lakukan di masa-masa senggang meskipun kalian tidak ada tugas yang lain. Nah, mungkin bisa seperti ini. Belajar dengan cara apapun dan kamu akan menjadi the best. Oke, terima kasih anak-anak sudah belajar dengan Pak Agus di hari ini. Salam sehat dari Pak Agus. Kalian anak pintar, anak-anak Tuhan yang terberkati selalu. Jangan lupa teknologi itu ada di mana-mana dan tinggal kalian mempelajari, memahami dan manfaatkannya untuk kebaikan kalian dengan cara yang baik dan benar. Cara yang baik dan benar. Oke. Selamat pagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam literasi digital.